Dulu, rumah ini selalu terasa hangat. Setiap kali pintu itu terbuka, aku tahu yang masuk bukan cuma tubuhnya, tapi juga hatinya. Dia akan bercerita panjang lebar tentang hari yang melelahkan, tentang orang-orang yang dia temui, bahkan hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Dan aku selalu jadi tempat pulangnya, tempat dia merasa cukup, tempat dia merasa cukup. Tapi sekarang, pintu itu masih terbuka setiap hari. Langkah kakinya masih sama, suaranya masih sama. Tapi entah kenapa, rasanya berbeda. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Aku menjawab, tapi setelah itu, hening. Tidak ada cerita, tidak ada tanya, tidak ada tatapan yang dulu selalu membuatku merasa dicintai. Dia langsung duduk, membuka ponselnya, tenggelam dalam dunianya sendiri. Dan aku duduk di sampingnya, merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku mulai bertanya dalam diam, apa aku berubah? Apa aku sudah tidak menarik lagi di matanya? Aku mencoba memperbaiki semuanya. Aku berdandan lebih rapi. Aku masak makanan favoritnya. Aku bahkan belajar tersenyum, walaupun hati terasa kosong. "Mas, enak nggak?" tanyaku penuh harap. Dia menjawab singkat, "Ya, enak." Hanya itu, tanpa ekspresi, tanpa rasa, tanpa penghargaan. Saat itu, aku sadar, yang berubah bukan cuma sikapnya, tapi juga cara dia melihatku. Aku tidak lagi jadi seseorang yang dia rindukan. Aku hanya bagian dari rutinitasnya. Seperti kursi, seperti meja. Selalu ada, tapi tidak pernah benar-benar diperhatikan. Malam selalu jadi waktu paling jujur. Saat semua terlihat tenang, tapi hati justru paling berisik. Dia tertidur lebih dulu. Seperti biasa, tanpa kata selamat malam, tanpa pelukan, tanpa rasa ingin dekat. Aku menatap punggungnya, yang dulu terasa begitu hangat. Sekarang terasa begitu jauh. Air mataku jatuh. Pelan, tanpa suara. Aku belajar menangis tanpa diketahui. Karena aku tahu, kalaupun dia tahu, belum tentu dia peduli. Yang paling menyakitkan bukanlah pertengkaran, tapi ketika kamu tidak lagi dianggap penting. Ketika keberadaanmu tidak lagi dirindukan. Ketika kamu ada, tapi terasa tidak ada. Aku sudah mencoba bertahan. Aku sudah mencoba mengerti. Aku sudah mencoba diam, berharap dia akan sadar dengan sendirinya. Tapi semakin lama, aku justru semakin hilang. Suatu hari, aku memberanikan diri. "Mas, kita kenapa ya?" Dia diam, lalu menjawab singkat, "Nggak kenapa-kenapa." Jawaban yang sederhana,
tapi menghancurkan segalanya. Karena aku tahu, tidak ada hubungan yang dingin tanpa sebab. Tidak ada hati yang menjauh tanpa alasan. Hari itu, aku berhenti berharap. Bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku terlalu lelah mencintai sendirian. Aku lelah menjadi satu-satunya yang berjuang. Sejak hari itu, aku berubah. Aku tidak lagi banyak bertanya, tidak lagi banyak bercerita, tidak lagi menunggu dia pulang dengan perasaan yang sama. Dan anehnya, dia mulai menyadarinya. Kamu kenapa sekarang jadi diam? Aku tersenyum kecil. Lucu ya, saat aku masih peduli, dia tidak pernah melihatku. Tapi saat aku mulai melepaskan, dia baru merasa kehilangan. Mas, aku capek. Untuk pertama kalinya, aku jujur. Aku capek merasa sendirian di rumah yang seharusnya jadi tempat paling nyaman. Aku tidak butuh kamu selalu ada, tapi setidaknya hadir. Dia terdiam. Dan aku tahu, kadang kesadaran itu datang, bukan saat semuanya masih bisa diperbaiki, tapi saat hati sudah terlalu lama terluka. Dia pulang setiap hari. Tapi hatinya tidak pernah benar-benar sampai rumah. Dan aku akhirnya belajar bahwa bertahan tidak selalu berarti bahagia. Kadang melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri sendiri.